Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ferdi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perpajakan Indonesia. Ketika mendengar kata pajak, banyak orang langsung berpikir tentang kewajiban, tagihan, atau bahkan beban finansial. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap pajak sebagai sesuatu yang memberatkan. Namun jika kita melihat lebih dalam, pajak sebenarnya merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Mengapa demikian? Karena hampir semua fasilitas publik yang kita gunakan setiap hari, mulai dari jalan raya, sekolah, rumah sakit, transportasi umum, hingga bantuan sosial, semuanya sangat bergantung pada pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Jadi bisa dikatakan bahwa pajak adalah bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun negara. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa pajak bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Oke, kita masuk ke latar belakang. Pajak memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem ekonomi Indonesia. Jika kita melihat struktur APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, yaitu lebih dari 80%. Artinya, keberlangsungan negara sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Contohnya, ketika pemerintah ingin membangun jalan baru, memperbaiki jembatan, membangun sekolah, menambah rumah sakit, atau memberikan subsidi pendidikan, semua itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan sumber utamanya berasal dari pajak. Sebagai contoh nyata, ketika kita melihat adanya pembangunan jalan tol, misalnya tol Trans Jawa atau pembangunan fasilitas umum lainnya, sebagian besar pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak. Namun tantangannya adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak. Sebagian orang masih berpikir, kenapa saya harus bayar pajak? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah kalau tidak ada pajak, bagaimana negara kita bisa berjalan? Jadi urgensi memahami pajak bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa pajak adalah bentuk gotong royong modern dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, definisi pajak. Secara hukum, definisi pajak diantara diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ada beberapa kata kunci penting dari definisi ini. Pertama, kontribusi wajib artinya semua warga negara yang memenuhi syarat wajib ikut berkontribusi. Kedua, bersifat memaksa artinya negara memiliki kewenangan untuk menagih pajak sesuai aturan hukum. Ketiga, tidak ada imbalan langsung. Ini penting dipahami. Contohnya, ketika kita membayar pajak, kendaraan bermotor kita atau mobil kita, kita tidak langsung menerima uang itu kembali. Tetapi manfaatnya hadir dalam bentuk jalan raya yang lebih baik, rambu lalu lintas yang menyala semua, dan keamanan transportasi. Contoh lainnya, saat membeli barang di supermarket, misalnya handphone seharga 4 juta rupiah, biasanya harga tersebut sudah termasuk PPN. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah ikut membayar pajak dalam aktivitas sehari-hari mereka. Selanjutnya, pajak memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi anggaran atau budget air. Fungsi ini berarti pajak menjadi sumber utama pemasukan negara. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur, gaji ASN, subsidi, pendidikan, dan layanan publik. Contohnya, pembangunan ibu kota Nusantara, jalan tol, bendungan, hingga MRT yang sekarang biasa digunakan di Pulau Jawa sana. Semua itu membutuhkan dana yang sangat besar, dan salah satu sumber utamanya adalah kita membayar pajak. Kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Pajak dapat digunakan sebagai alat pengendali kebijakan ekonomi. Misalnya, rokok dikenakan cukai tinggi. Tujuan bukan sekedar menambah pemasukan negara. Ingat itu teman-teman. Tetapi juga untuk mengurangi konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat. Jadi yang berokok, mohon dikurangi rokoknya dari sekarang.
Ada juga contoh lainnya. UMKM diberikan insentif atau keringanan pajak agar bisnis kecil dapat tumbuh. Jadi pajak bisa digunakan untuk mendorong maupun membatasi perilaku ekonomi. Fungsi yang ketiga adalah stabilitas. Pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi nasional, misalnya ketika inflasi naik, pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan pajak barang harga barang tetap stabil. Saat pandemi COVID-19 yang kemarin, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak agar dunia usaha tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa pajak juga bisa menjadi alat stabilisasi ekonomi. Keempat, redistribusi pendapat. Fungsi ini sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat kemudian digunakan kembali untuk masyarakat. Contohnya bantuan sosial, BPJS, beasiswa, subsidi pemerintah, pembangunan desa yang tertinggal. Jadi sederhananya, pajak membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Oke, selanjutnya, pajak pusat dan pajak daerah. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, pajak pusat. Dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, yang pertama PPH atau pajak penghasilan. Misalnya gaji pegawai dipotong pajak setiap bulan. Yang kedua ada PPN. Contohnya ketika kita membeli laptop, pakaian, atau makanan di pusat perbelanjaan. Yang ketiga, bea meteral digunakan untuk dokumen resmi seperti kontrak. Terus yang kedua ada pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah melalui Bapenda. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame. Misalnya ketika kita makan di restoran dan melihat ada tambahan pajak 10%, itu sudah termasuk menjadi pajak daerah. Dengan adanya pembagian ini, pemerintah pusat dan daerah sama-sama memiliki sumber pendapatan untuk pembangunan. Jadi dari sini kalian harus tahu perbedaan pajak daerah dan pajak pusat ya teman-teman. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada self assessment, wajib pajak menghitung sendiri. Contohnya yang wajib bisa menghitung sendiri yaitu pengusaha freelancer atau pemilik toko online. Mereka harus jujur melaporkan pendapatannya. Karena itu jadinya sistem pribadi keuangan di mereka. Yang kedua, official assessment. Pemerintah yang menghitung. Jadi pemerintah yang sudah mengatur, contohnya saja ada PBB. Masyarakat tinggal menerima tagihan dan terus membayarnya. Bisa melewati online. Jadi kita nggak harus ngantri panjang-panjang teman-teman sekarang. Terus yang ketiga, withholding system. Pihak ketiga yang memotong. Contoh perusahaan memotong pajak dari gaji karyawan. Jadi teman-teman ada langsung dia kepotong di slip gajinya teman-teman. Jadi dia otomatis kebayar. Jadi sistem ini dianggap lebih efektif karena meminimalisir keterlambatan pembayaran. Ya betul itu teman-teman. Jadi yang teman-teman sudah bekerja, kalau melihat ada potongan pajak berarti kalian sudah membayar pajak. Terus selanjutnya ada era digital perpajakan. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam perpajakan. Dulu masyarakat harus datang, ini yang saya bilang tadi, ke kantor pajak antri dan mengisi banyak dokumen. Sekarang semuanya lebih mudah melalui sistem digital. Contohnya e-filing, lapor pajak online, e-billing, bayar pajak online. NIK sebagai NPWP, administrasi lebih sederhana. Transportasi ini meningkat efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Sebagai generasi muda, kita akan sangat diuntungkan oleh sistem ini karena lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup digital. Oke, masuk ke selanjutnya. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak bukan sekedar kewajiban hukum, pajak adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Ketika kita membayar pajak, sebenarnya kita sedang ikut membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan masa depan bangsa kita. Maka kesadaran pajak harus dimulai dari pemahaman. Jika masyarakat paham, maka kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya. Oke,
Sebagai penutupnya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai investasi bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Karena negara yang kuat adalah negara yang masyarakatnya sadar akan tanggung jawabnya. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.